Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sintiawati, NPM 1912011076, dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatonah, SHMH. Mendagri terbitkan instruksi tentang PPKM Darurat Jawa Bali. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus 2019 di wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa Bali. Daftar 43 kota non-Jawa Bali yang terkena pengetatan PPKM Mikro. Terdapat 43 kabupaten atau kota yang dikenakan pengetatan mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. 43 kota tersebut tergolong dalam asesmen 4 dalam kondisi COVID-19. Diduga langgar aturan PPKM darurat di Kota Semarang, sebuah warung makan disemprot petugas dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kita akan mengkaji mengenai PPKM. PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM merupakan kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin meninggi. Pemberlakuan PPKM Mikro terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021. Diputuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro mulai tanggal 6 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021 yang berlaku di semua provinsi di luar Jawa dan Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten atau kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Adapun peraturan pengetatan tersebut adalah perkantoran wajib bekerja di rumah WFH sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan online. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan menggunakan protokol kesehatan. Untuk makan di restoran dibatasi hanya 25% dan sampai pukul 5. Sementara untuk takeaway dibatasi sampai pukul 8. Mall tetap dibuka sampai maksimal pukul 5 dan hanya berkapasitas 25%. Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan. Semua fasilitas publik ditutup sementara. Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup, seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup, dan untuk transportasi umum akan diatur oleh Pemda dan kapasitas dan protokol kesehatan. Dampak positif dan negatif kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Dampak positif kebijakan tersebut terhadap masyarakat yaitu terdapat penurunan angka kematian bahkan selama 9 pekan pelaksanaan PPKM. Parameter perbaikan penanganan COVID-19 juga terlihat dari meningkatnya angka kesembuhan pasien COVID-19 di 10 provinsi tersebut selama 2 pekan terakhir. Tidak hanya itu, aspek disiplin protokol kesehatan juga menunjukkan peningkatan. Satgas COVID-19 mengapresiasi peran pemerintah daerah dan tim Satgas tingkat kelurahan atau desa dan masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya PPKM Mikro ini, maka membuat masyarakat semakin menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Dampak positif lainnya, menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyampaikan,
Intervensi sudah menunjukkan hasil pada 4 indikator yang ditetapkan, yakni kasus aktif menurun, kesembuhan meningkat meskipun kematian sedikit menurun, serta keterisian tempat tidur pasien pun menurun. Pada keterisian ruang tempat tidur, keterisiannya menurun jika dibandingkan sebelum dilakukannya PPKM. Penurunan paling signifikan di Jawa Tengah. Per 9 Februari 2021, angkanya menurun dari 74,9% ke 35,76%, dan di Yogyakarta dari 84,47% ke 52,21%. Selanjutnya, dampak negatif dari kebijakan PPKM tersebut yaitu anjloknya UMKM. Aktivitas UMKM sangat melekat dengan kegiatan masyarakat, dan dengan adanya kebijakan tersebut, maka usaha dari masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. 99% usaha di Indonesia itu UMKM dan berhadapan langsung dengan masyarakat, seperti penjual somai, ketoprak, dan lainnya. Jadi sangat berdampak apabila dilakukan pembatasan. Karena tidak banyak kemampuan UMKM dalam beradaptasi dengan teknologi jual beli online, sehingga pertemuan fisik menjadi faktor penting dan andalan. Memberikan dampak yang negatif pada komoditas pertanian yang orientasinya untuk pasar di wilayah zona merah karena pembatasan mobilitas yang sangat ketat. Akan adanya penurunan permintaan, dan salah satu konsekuensi dari adanya pembatasan sosial yang ketat, karena suplai ke restoran, hotel, kafe, dan pusat-pusat perbelanjaan itu mengalami tekanan. Apakah pemberlakuan kebijakan tersebut dapat menjadi faktor kriminogen? Apakah kebijakan PPKM tersebut dapat menjadi faktor kriminogen? Jawabannya adalah iya. Karena PPKM membuat aktivitas masyarakat serba terbatas. Dan contohnya, jika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya dengan cara mencuri, merampok, merampas, maupun mengambil hak orang lain Hal ini digunakan untuk mereka menyambung hidup mereka. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Upaya penanggulangan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Inmendagri akan mengatur proses penyaluran jaring pengamanan sosial yang bersumber dari APBD. Selain bantuan sosial yang diberikan lewat Kementerian Sosial, Mendagri menjelaskan terdapat mata anggaran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang umumnya dialokasikan di dinas sosial masing-masing, terutama bagi daerah di level 3 dan 4. Selain itu juga ada bantuan yang bersumber dari dana desa yang dapat diberikan jika masyarakat betul-betul membutuhkan. Solusi lainnya, pemerintah harus memberikan bantuan kepada UMKM agar dapat bertahan melewati masa PPKM darurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.